Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Awalia dari kelas MN19C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara mendaftarkan hak paten dan syarat-syaratnya. Langsung saja, apa itu hak paten? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun istilah inventor di sini merujuk pada Anda sebagai penemu, sementara invensi diartikan sebagai ide yang Anda tuangkan dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses tersebut. Prosedur mendaftar hak paten memang haruslah memiliki kedua sifat tersebut. Cara mendaftarkan hak paten. Saat memutuskan untuk mendaftar hak paten atas inovasi penemuan, maka ketahui dahulu syarat yang harus dilengkapi serta bagaimana cara pendaftaran hak paten. Pastikan mengecek invensi yang hendak didaftarkan, apakah sudah memenuhi syarat kebaruan dengan mengecek ke jurnal ataupun dokumen yang ada dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Selanjutnya, buat spesifikasi paten guna mempermudah kategorisasi invensi saat permohonan diajukan. Prosedur mendaftar hak paten. Cara mendaftar hak paten yakni dengan mengajukan permohonan langsung ke DJKI. Lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan dan membuatnya dalam 4 rangkap. Mengisi spesifikasi paten mulai dari judul invensi, latar belakang, uraian singkat, dan uraian lengkap invensi, gambar, teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baru serta layak mendapat hak paten. Selanjutnya, lengkapi syarat formalitas yang terdiri dari surat pengalihan hak. Apabila inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi NPWP badan hukum bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa, kemudian membayar biaya pendaftaran. Lalu Anda akan mendapatkan tanggal penerimaan usai semua syarat dan prosedur mendaftar hak paten di atas telah lengkap dilampirkan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif. Pengumuman akan diberikan selama 6 bulan, dimulai 18 bulan dari tanggal penerimaan. Setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan, Anda sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten. Jika ditolak pemohon, paten dapat mengajukan banding. Namun, jika permohonan paten diterima, maka DJHKI akan mengeluarkan sertifikat hak paten. Pendaftaran paten secara online. Cara mendaftar hak paten selanjutnya bisa dilakukan online via situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, registrasi akun di paten dgip.go.id. Yang kedua, pilih buat permohonan baru. Yang ketiga, unggah data pendukung yang dibutuhkan antara lain deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, klaim, abstrak gambar, invensi dalam kurung PDF, dan gambar untuk publikasi atau JPG. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh investor, surat pengalihan hak atau bila inventor dan pemohon berbeda atau bila pemohon adalah badan hukum. Surat kuasa atau jika melakukan pengajuan melalui konsultan. Surat keterangan UMK atau jika pemohon adalah usaha mikro dan SK akta pendirian atau jika pemohon adalah lembaga pendidikan atau litbang pemerintah.
Yang keempat, isi seluruh formulir. Yang kelima, lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Yang keenam, lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Yang ketujuh, pastikan semua bagian dan data terisi dengan benar, lalu klik selesai. Yang kedelapan, permohonan akan diproses. Syarat-syarat hak paten haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan. Belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Adapun cara pengecekan apakah karya kita terbarukan atau tidak. Kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Misalnya, pengecekan terhadap jurnal ilmiah dan sejenisnya. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya akan membuat proposal pengajuan paten. Proposal pengajuan paten meliputi judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat karya intelektual yang ditemukan, dan gambar teknik. Gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat, kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Rangkaian inilah yang kemudian disebut dengan penyusunan spesifikasi paten. Spesifikasi paten sebagai syarat minimum yang harus disertakan. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing deed. Di antaranya memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan, dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Berikut syarat permohonan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, surat pernyataan hak. Yang kedua, surat pengalihan hak. Yang ketiga, surat kuasa. Yang keempat, fotokopi KTP atau identitas pemohon. Yang kelima, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir. Yang keenam, fotokopi NPWP badan hukum. Yang ketujuh, fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat poin di atas sudah lengkap, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Pemohon paten selama menunggu pengumuman dimuat di berita resmi paten dan media resmi. Tujuannya untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dipatenkan. Apabila masyarakat atau inventor luar merasa keberatan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan, dapat mengajukan secara tertulis kepada DJHKI. Khusus inventor yang ditolak diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Nantinya akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan Kasasi Mahkamah Agung. Apabila inventor pengajuan hak paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi publik domain. Sedangkan untuk yang memperoleh hak paten akan memperoleh sertifikat hak paten dari DJHKI. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.